Tes. Baik, berikutnya kita akan membahas kapankah kita menggunakan atau memilih pendekatan grounded theory dalam menggali sebuah pertanyaan penelitian. Kapan idealnya kita menggunakan pendekatan grounded theory? Jika merujuk kepada Creswell, ada 3 hal yang setidaknya dia jabarkan. Yang pertama, ketika kita sebagai peneliti tertarik untuk menjelaskan sebuah proses, ya, jadi dalam atau pada tingkat yang paling rendah kita ingin memahami proses, dan pada tingkat yang lebih tinggi atau paling tinggi kita ingin memahami interaksi proses. Katakan kita ingin memahami bagaimana seorang mahasiswa baru akhirnya memutuskan pilihan dalam mengikuti organisasi mahasiswa yang akan dia berkembang bersama di dalamnya. Apakah itu badan eksekutif, senat, atau organisasi mahasiswa intra lain, ya, yang berfokus pada bakat minat, ataukah kemudian organisasi mahasiswa ekstra. Di sini kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk kemudian akhirnya terpapar atas informasi mengenai pilihan organisasi, lalu dia mungkin mengidentifikasi organisasi mana yang sesuai dengan kebutuhan, dengan idealisme yang dia bawa, lalu kemudian bagaimana dia mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesibukan diri, ya, kemudian juga minat dia terhadap gerakan atau tujuan dari organisasi tertentu. Atau mungkin di dalam penelitian yang kita lakukan, kita ingin melihat bagaimana interaksi antara dosen pembimbing skripsi dengan mahasiswa bimbingannya. Kita ingin tahu bagaimana proses pembimbingan itu berjalan, bagaimana proses janji temu, support yang diberikan oleh seorang dosen, bagaimana kemudian ketika mahasiswa itu kesulitan untuk mengelola, ya, memahami beberapa masukan saran dari seorang dosen, lalu bagaimana pula kemudian seorang mahasiswa follow up ketika dia sudah mendapat feedback, ya, dari dosen pembimbingnya. Lalu juga bila mana seseorang mahasiswa itu kemudian bisa segera menuntaskan pembimbingan dan kemudian lulus, atau bila mana seseorang mahasiswa malah mengalami keterlambatan, ya, stuck, bahkan kemudian hilang dari proses pembimbingan. Nah, dalam 2 contoh tadi itu grounded theory sangat efektif, ya, sangat tepat digunakan oleh seorang peneliti, ya. Nah, kemudian juga hal lain yang menyebabkan kita menggunakan grounded theory adalah ketika tidak ada satu teori, ya, yang secara komprehensif, yang secara lengkap membahas, mengkaji, ya, topik spesifik, ya, topik yang saat ini menarik perhatian kita, atau mungkin tidak ada satu teori yang
peka, sensitif terhadap kondisi partisipan kita. Nah, dalam konteks apa yang tadi kita sudah jelaskan, mungkin ada banyak teori yang menjelaskan proses pengambilan keputusan, bagaimana support sosial, ya. Tetapi mereka tidak bisa menjelaskan dinamika, ya, kompleksitas yang demikian rumit di dalam keseharian. Walhasil kita menemukan banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori yang saat ini ada, atau minimal teori-teori tersebut gagal untuk mengungkap multifaktor yang bekerja bersama-sama, ya, untuk kemudian membentuk wajah dari masalah itu. Thus, kita pun juga sulit untuk memberikan solusi ketika teori yang ada juga gagal untuk memahami problem yang kita miliki. Misalkan proses pembimbingan skripsi, ya, yang sekalipun memang melibatkan proses dukungan sosial, ia tidak bisa dipahami semata sebagai dukungan sosial. Di situ juga terlibat kepribadian dari mahasiswa, bagaimana kondisi sosial ekonomi mahasiswa, bagaimana motivasi mood dari si mahasiswa, dan juga bahkan kadang lebih penting lagi untuk mempertimbangkan bagaimana pola pendekatan seorang dosen kepada mahasiswa. Apakah dia tipe yang mau mendengar, mau memberikan keluangan waktu, fleksibel, ya, ataukah dia tipe yang kaku, cenderung instruktif, ya, namun kemudian juga gagal dalam memberikan masukan yang dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Nah, kompleksitas semacam ini tidak mudah ditangkap oleh teori-teori yang biasanya fokus kepada hanya satu aspek dari perilaku, dari kejiwaan, dari tindakan manusia. Pun dalam konteks misalnya ketika seorang mahasiswa memilih sebuah organisasi, kita di situ akan gagal memahami, memprediksi bahkan, ya, bagaimana mahasiswa itu memilih sebuah organisasi ketika kita tidak mampu mengungkap, ya, dinamika yang begitu kompleks antara bagaimana dia memahami keyakinan keagamaannya, bagaimana dia melihat potensi yang dia miliki, bagaimana dia punya resiliensi atau ketangguhan untuk mengejar target dan juga cita-citanya. Nah, kemudian juga penelitian, pendekatan grounded theory itu bisa kita gunakan ketika kita merupakan peneliti pemula di dalam pendekatan kualitatif. Dan di dalam pendekatan kualitatif itu, ya, karena dia sangat rigid, kaku, ya, yang merupakan konsekuensi dari sistematisitas dirinya, maka kemudian seorang peneliti kualitatif pemula itu akan jauh lebih tertolong, ya, di dalam proses dia untuk mempertahankan proposal dan juga sidang, karena dia dapat menunjukkan tahapan-tahapan yang demikian details, yang demikian elaborate, ya, yang akhirnya membuat penguji atau pembaca melihat bahwa metodologi yang dia gunakan dapat dipercaya. Nah, silahkan jika seseorang, ya, kita mungkin Anda sekalian ingin mendapatkan sebuah pendekatan penelitian kualitatif yang punya ketangguhan seperti pendekatan kuantitatif, ya, yang mana sangat rigid, detail, tersistematis, dan sangat minim aspek personal atau subjektivitas peneliti, maka kita bisa menggunakan grounded theory.